Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya di mata kuliah perpajakan 2 untuk D3 PBB penilai. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas objek PPN yang terdiri dari negative list, detail tentang penyerahan, ekspor, dan membahas sedikit tentang objek khusus PPN yaitu pasal 16C dan pasal 16D. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita ulang kembali pembahasan materi pertama. Untuk memudahkan memahami skema PPN, kita menggunakan analogi SPOK, di mana S itu adalah subjek PPN, P itu adalah predikat. Predikat itu maksudnya adalah yang mewakili eh, aktivitas atau kegiatannya. O-nya itu adalah objek, dan gabungan antara predikat dan objek ini adalah objek PPN. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya objek PPN itu apa, itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah kegiatan hukumnya, yang selanjutnya adalah objeknya berupa BKP atau JKP. Nah, nanti selanjutnya yang untuk keterangan ini membahas terkait aturan-aturan yang terkait dengan tempat, kemudian waktu, cara hitung, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita fokus ke objek PPN. Untuk predikatnya atau aktivitasnya ini terdiri dari saya kelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok penyerahan. Penyerahan itu gampangnya itu adalah jual beli lah, serah terima atau penyerahan atau perpindahan barang atau jasa yang dilakukan di dalam negeri. Kemudian ada impor, itu transaksi yang terjadi yang menyebabkan perpindahan barang atau jasa dari luar ke dalam. Kemudian adalah ekspor, kebalikannya dari impor, ada perpindahan barang atau jasa dari dalam ke luar negeri. Nah, objeknya ini terdiri dari BKP dan JKP. BKP dan JKP. Nah, ini tadi saya tekankan lagi bahwa kalau teman-teman ditanya apa itu objek PPN, itu terdiri dari dua hal. Yang pertama itu aktivitas hukumnya, yang terdiri dari tiga tadi, antara penyerahan, ekspor, dan impor. Kemudian objeknya di sini adalah BKP atau JKP. Nah, jadi objek PPN itu bukan cuman yang ada di sini, bukan hanya BKP atau JKP, tapi apa namanya, kolaborasi antara aktivitas dan BKP JKP. Nah, untuk mempermudah belajar teman-teman, teman-teman buat mindsetnya seperti ini, bahwa semua barang default dan jasa defaultnya kena PPN. Semua barang pada defaultnya dikenai PPN. Tapi jika semua barang dikenai PPN, ada dampak negatif. Karena apa? Ada barang-barang yang menjadi konsumsi semua orang, bahkan sampai kalangan menengah itu kena. Terus jasa-jasa yang penting seperti pendidikan, jasa kesehatan kena. Ya, itu kan nggak fair ya, dan menghambat. Kalau misalnya jasa pendidikan dikenai PPN misalnya, harga jasa pendidikan menjadi tinggi. Akibatnya orang-orang banyak yang tidak mengenyam pendidikan misalnya, itu kan menghambat perekonomian dan sebagainya. Itu hal-hal yang seperti itu dihindari, sehingga ada yang istilahnya negative risk. Apa sih maksudnya? Jadi di Undang-Undang PPN itu dia tidak mendetailkan atau tidak menyebutkan barang-barang yang kena PPN, tapi dia menyebutkan sebaliknya. Sebaliknya apa? Barang-barang yang tidak dikenai PPN itu ada, barang dan jasa yang tidak dikenai PPN itu ada di undang-undang dan aturan turunannya. Nah, ini istilahnya adalah negative list. Jadi mindsetnya kita kalau kita melihat suatu objek PPN, penyerahan suatu barang, mindsetnya adalah lihat barangnya tertuang nggak di Undang-Undang PPN. Kalau misalnya tertuang di Undang-Undang PPN sebagai non BKP atau tidak dikenai PPN, berarti dia masuk ke negative list. Jadi defaultnya mindset pertama adalah saat si A jual masker ke si B, defaultnya adalah
itu apa namanya, kena PPN. Oke. Yang tidak diatur dalam Undang-Undang PPN dan aturan di bawahnya itu adalah merupakan BKP atau JKP. Nah, negatif list di Undang-Undang PPN itu ada dua kelompok. Kelompok yang termasuk barang dan kelompok yang termasuk jasa. Saya nggak nyebutin satu-satu, teman-teman silakan cek undang-undangnya. Tapi saya buat clue di sini. Teman-teman cek kalau terkait non BKP atau barang yang tidak dikenai PPN itu ada di pasal 4 ayat 2. Nah, di situ ada 4 kelompok jenis barang. Kemudian yang cek juga pasal 4 ayat 3, di situ disebutkan 17 jenis jasa yang tidak dikenai PPN atau non JKP. Oke. Nah, teman-teman silakan buat kayak semacam mind map atau cara untuk memudahkan mengidentifikasi dia itu masuk ke dalam non BKP atau non JKP. Karena apa, banyak. Mau nggak mau teman-teman hafal, dan kalau misalnya menghafal saklek dengan menghafal saklek dengan bahasa undang-undang itu agak ribet. Ini contohnya kayak gini, non BKP itu kan ada 4 kelompok. Di situ ada barang pokok bla 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 bla. Kalau saya sih pakai satu kata aja untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Misalnya non BKP itu berarti barang pokok. Barang pokok itu lah. Nah, di situ kita akan harus banyak baca juga, karena kalau cuma lihat cuma lihat badan undang-undang itu nggak disebutkan detail barang pokok itu seperti apa. Dia baru muncul di di penjelasan dan di aturan turunannya. Kemudian selanjutnya adalah barang tambang. Barang tambangnya gimana sih? Terus kemudian adalah layanan restoran dan hotel karena masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah uang, emas, dan surat berharga. Nah, ini teman-teman buat clue sendiri untuk memudahkan, tapi yang pasti teman-teman ingat jumlahnya itu ada 4 dan 17, dan suatu saat mungkin bisa berubah. Karena yang namanya pajak itu adalah alat politik, kemudian alat pengatur ekonomi yang sebagai alat pemerintah untuk menyeimbangkan ekonomi dengan kebijakan fiskalnya. Oke ya, ini teman-teman buat tugas, cuman ini nggak usah diperhatikan. Kayaknya anak-anak milenial agak malas dengan tugas tulisan tangan. Silakan dibuat. Yang penting teman-teman bisa mengidentifikasikan mana yang bukan objek, mana yang objek PPN, BKP dan JKP. Mungkin untuk sebagai dasar teman-teman cukup lihat undang-undangnya, tapi lebih bagus lagi teman-teman lihat aturan turunannya. Karena apa? Kayak contohnya barang kebutuhan pokok di mana di penjelasan undang-undang itu gula pasir atau gula kristal itu tidak ada di penjelasan, tapi di aturan turunannya disebutkan bahwa gula pasir atau dalam bahasa undang-undangnya itu gula kristal itu termasuk bahan kebutuhan pokok. Nah, yang model-model gitu teman-teman nggak bisa cuma ngandalin baca undang-undang, harus baca aturan turunannya. Oke, kalau nggak salah di bukunya DDTC itu juga disebutkan itu kalau nggak salah. Kalau nggak ada teman-teman bisa browsing. Nah, ini tambahan informasi aja, sepertinya nggak ada di RPS, cuman seperti mekanisme PPN. Kemarin kan mekanisme PPN itu ada umum sama khusus. Objek PPN pun ada dua. Ada yang umum, coba defaultnya semua barang itu kena PPN, itu umum. Atas penyerahan ekspor sama impor. Tapi ternyata ada objek khusus. Objek khususnya itu pasal 16C sama pasal 16D. Kenapa dibilang khusus? Karena dia menyimpang dari skema PPN pada umumnya. Kegiatan membangun sendiri itu intinya adalah kamu bikin rumah di atas 200 meter persegi, kamu buat sendiri pakai tukang, kena PPN. Kamu yang bangun, kamu yang nanggung, kamu yang bayar, ya kan? Penyimpangan skema PPN. Dan objeknya itu adalah rumah yang kamu bangun, padahal kamu nggak jualan rumah. Nah, nanti di pertemuan kelima kamu akan tahu bahwa untuk bisa dipungut PPN-nya itu barang yang kamu jual itu harus sesuai dengan usahamu, jenis usahamu. Nah, sekarang kalau misalnya kamu PNS nggak jual apa-apa, kamu bangun rumah kena PPN. Nah, itu makanya
untuk kegiatan membangun sendiri ini masuk kegiatan khusus. Kemudian yang 16D adalah aktivitas, bukan aktivitas, sorry. Ini adalah aktiva yang tujuan semulanya tidak diperjualbelikan. Maksudnya apa? PPN tuh hanya bisa dipungut atas barang yang kamu jual, tapi yang kamu jual tuh barang-barang yang memang sesuai core bisnis kamu. Misalnya kamu jualan tumbler nih, berarti semua tumbler yang kamu jual akan dipungut PPN. Tapi tiba-tiba suatu saat kamu jual minuman botol misalnya, itu bukan core bisnis kamu. Kamu sebenarnya nggak bisa itu memungut mengungut PPN atas penjualan minuman botol itu. Nah sama, saat kamu usaha kan kamu butuh aktiva ya, aset ya, seperti misalnya meja, peralatan, kemudian mobil untuk distribusi. Itu saat kamu jual itu idealnya umumnya itu kamu nggak bisa mengut PPN, tapi pasal 16D menyebutkan bahwa saat kamu ngejual aset kamu, tapi aset itu digunakan untuk usahamu, misalnya saya usahanya jualan tumbler, saya punya mobil untuk distribusi tumbler. Nah mobil itu peruntukannya untuk kegiatan usaha dan suatu saat saya jual, harusnya saya nggak bisa memungut PPN atas penjualan mobil itu, tapi pasal 16D bilang saat kamu menjual aktiva yang tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan, kan saya beli mobil nggak untuk diperjualbelikan kan. Nah, jadi kena PPN. Nah, nanti pembahasan detail terkait pasal 16D nanti akan ada di pembahasan di bawah. Nah, ini saya ingatkan kembali, negatif list itu mindsetnya adalah defaultnya semua barang sama jasa itu kena sampai aturan menyatakan tidak. Jadi intinya sampai ada yang mengharamkan atau membolehkan sampai ada aturan yang bilang bahwa itu nggak kena PPN negatif list. Oke, sampai sekian untuk subbab pertama. Teman-teman coba cerna dulu, baca modulnya atau literatur lain. Nanti kalau ada pertanyaan disampaikan di grup atau personal juga nggak masalah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.